Dewa medis terkuat. Bab 13 Sang Dalang. Siapa kau? Beraninya kau datang ke Wandu Men untuk membuat masalah. Apa kau sudah bosan hidup? Mata semua orang sedingin es. Kalau tatapan bisa membunuh, tubuh Xiao Chen pasti sudah penuh lubang sekarang. Namun ekspresi Xiao Chen acuh tak acuh, setenang genangan air jernih. Saya datang ke sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Chen perlahan mengulurkan tangan kanannya. Serangga beracun yang dikendalikan oleh kekuatannya melompat cepat di telapak tangannya, sangat aktif. Seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berseru. Gu pemakan jantung. Bukankah ini Gu yang dibuat oleh nenek moyang kita? Konon, Gu ini dibuat oleh leluhur dengan darah dan keringatnya sendiri. Dia membuat 3 Gu secara total. Siapapun yang diracuni oleh Gu akan diserang oleh cacing Gu pada hari pertama dan ke-15 setiap bulan lunar, menggerogoti pembuluh darah jantung mereka dan menyebabkan rasa sakit yang hebat. Setelah 18 tahun, Gu pemakan jantung akan terbentuk, berubah menjadi serangga terbang, keluar dari tubuh, dan orang yang diracuni akan terbebas. Bagaimana kau mendapatkan Gu pemakan jantung milik leluhur 10.000 racun kita? Xiao Chen menarik tangan kanannya dan mengambil Gu pemakan jantung, tetapi ekspresinya menjadi 3 kali lebih dingin. Sepertinya tidak perlu bertanya lagi. Katakan padaku, di mana leluhur 10.000 racun? Huff. Kau ingin menemukan leluhur kami? Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Benar sekali. Leluhur itu berstatus bangsawan, bagaimana mungkin kau bisa menemuinya kapanpun kau mau? Semuanya, bersatu dan bunuh dia. Meskipun para pengikut sekte 10.000 racun adalah orang-orang yang berlatih Gu, mereka juga setengah seniman bela diri, dengan fisik kuat yang jauh melampaui jangkauan orang biasa. Ada ratusan orang di sini, semuanya menyerang pada saat yang sama. Bayangan gelap menghalangi cahaya bintang. Mata semua orang memancarkan cahaya merah darah, seperti roh jahat di malam yang gelap, siap mencabik-cabik Xiao Chen. Xiao Chen tidak terburu-buru. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. 7 pembunuhan. Begitu 2 kata ini keluar, suasana yang berbeda langsung memenuhi udara. Tatapan membunuh. Niat membunuh yang nyata. Berbeda dengan aura pembunuh para pengikut sekte 10.000 racun. Seolah-olah, pada saat ini, seluruh sekte 10.000 racun tenggelam dalam lautan mayat dan darah. Hanya orang yang sudah lama berkecimpung di medan perang dan tangannya berlumuran darah, mampu memancarkan aura pembunuh yang begitu dahsyat dan nyata. Tepat ketika murid-murid sekte 10.000 racun belum bereaksi, cahaya pedang telah menebas dari belakang Xiao Chen. Halusnya bagaikan hujan musim semi, tetapi sekuat guntur. Begitu pedang itu menyala, ia memandang semua orang. Di arah vertikal di depan Xiao Chen, 30 murid sekte 10.000 racun tubuhnya tertusuk di tempat. 30 orang jatuh ke tanah dengan keras tanpa sempat menyadarinya. Lalu, ada cahaya pedang kedua, cahaya pedang ketiga, dan cahaya pedang keempat. Setiap sinar cahaya pedang yang terbang keluar membawa niat pedang tertinggi. Setiap sinar cahaya pedang adalah kehendak dewa kematian. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Hanya dalam 3 detik, sebagian besar murid sekte 10.000 racun terbunuh atau terluka. Tak seorang pun dapat menolak. Akhirnya, para pengikut sekte 10.000 racun mulai merasa takut. Hantu. Berlari. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan gila-gilaan ke belakang, dan tidak ada seorang pun yang berani tinggal di mana mereka berada dan melawan Kisa. Namun, pada saat ini, seberkas pedang tiba-tiba jatuh dengan cepat dari Bima Sakti di langit. Dengan suara, ledakan, yang keras, sebuah jurang besar terbentuk di tanah di depan kerumunan yang mundur, dengan kedalaman lebih dari 30 meter. Beberapa murid yang tidak berhenti tepat waktu hancur berkeping-keping di tempat. Bahkan tidak ada satu mayat pun yang tertinggal. Pada saat ini, semua murid sekte 10.000 racun benar-benar putus asa. Mereka begitu sombong tadi, tetapi saat ini, hampir tidak ada seorang pun yang selangkangannya basah. Tetapi, pada saat yang sama, teriakan marah datang dari aula belakang sekte Wandu. Siapa yang berani datang ke sekte Wanduku dan bertindak sembrono? Saat teriakan marah itu keluar, sebuah bayangan hitam melompat cepat, dan setelah beberapa kilatan, ia tiba di depan jurang. Ketika para pengikut sekte Wandu melihat pemandangan ini, mereka merasa seperti telah melihat sedotan penyelamat. Mereka merangkak cepat, bersujud dan memohon pertolongan. Leluhur, tolong selamatkan kami. Leluhur, tolonglah aku. Leluhur segala racun memiliki rambut putih yang menjuntai di bahunya, wajah muda, dan mata merah darah. Kalau ada orang yang berpapasan dengannya di tengah malam, mereka mungkin akan mengira dia adalah hantu yang ganas di tengah hutan dan pegunungan. Melirik jurang di belakangnya, leluhur 10.000 racun tertegun. Namun, ketika melihat mayat murid-muridnya dan keturunannya berserakan di tanah, leluhur 10.000 racun menjadi murka lagi. Siapa kalian berdua? Aku dari sekte 10.000 racun, dan aku telah berlatih di pegunungan yang dalam ini. Bagaimana mungkin aku menyinggung kalian berdua? Mengapa kalian melakukan hal yang begitu kejam kepadaku? Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aku, Xiao Chen, membunuh orang kapanpun aku mau dan tidak pernah menjelaskannya kepada siapapun. Kamu sombong.
Nenek moyang segala racun, dengan tangannya yang besar bagaikan kulit dan tulang, mengepal bersama-sama, sehingga menimbulkan suara berderit. Matanya suram bagaikan salju. Sombong atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganmu. Leluhur 10.000 racun, aku hanya ingin bertanya satu hal padamu. 5 tahun yang lalu, apakah kamu yang meracuni bayi dari keluarga Jiang Bei Xiao? Leluhur 10.000 racun berhenti sejenak, menatap Xiao Chen dengan saksama, lalu berkata dengan ekspresi muram. Siapa kamu? Xiao Chen berdiri dengan gagah di bawah rembulan, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, di tengah tumpukan mayat dan lautan darah. Ku bilang, namaku Xiao Chen. Xiao Chen. Xiao. Pupil mata leluhur 10.000 racun mengecil. Kamu adalah Xiao Chen yang menyinggung Tuan Lu dari Kyoto, yang anggota tubuhnya patah dan dibuang ke sungai. Kamu tidak mati. Mata Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Leluhur 10.000 racun perlahan menenangkan pikirannya, tersenyum dingin, dan berkata. Ya, memang aku yang menanamkan gu pemakan jantung pada bayi dari keluarga Jiang Bei Xiao. Putrimu memiliki bakat yang cukup, jadi dia bisa digunakan untuk memberiku gu pemakan jantung dan membantuku meningkatkan kekuatanku. Hahaha. Ada sedikit niat membunuh di mata Xiao Chen. Di atas 9 langit, langitnya cerah, tetapi entah mengapa suara gemuruh terdengar. Leluhur 10.000 racun menggigil hebat, merasa sedikit aneh, tetapi dia berbicara lagi. Huff. Berhentilah bermain trik di sini. Xiao Chen, 5 tahun lalu, kau tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kau hanya seekor semut, tetapi kau berani mendapatkan putri keluarga Liu di kota sihir. Kau pantas mati. Kau pantas mati karena Tuan Muda Lu membunuh orang tuamu, mematahkan tangan dan kakimu, dan melemparkanmu ke sungai. Meskipun aku tidak tahu apa yang telah kau alami dalam 5 tahun terakhir, masih terlalu dini bagimu untuk membalaskan dendam putrimu. Setelah terdiam sejenak, leluhur 10.000 racun menyeringai. Saya sudah terkenal selama 40 tahun. Semua orang di Jiangbei mengenal saya. Siapa yang tidak akan memberi jalan kepada saya dan menunjukkan rasa hormat kepada saya? Menurut Anda, siapa Anda? Beraninya Anda menantang saya. Hari ini, kau telah membunuh muridku. Aku akan sekali lagi mematahkan tangan dan kakimu dan memasukkanmu ke dalam toples untuk memberi makan serangga beracun. 5 tahun lalu kamu tidak mati, 5 tahun kemudian, aku akan membuatmu tidak bisa hidup atau mati. Murid-murid sekte 10.000 racun mengangkat tangan dan berteriak, mata mereka bersinar. Leluhur itu perkasa. Leluhur itu perkasa. Leluhur tua sangat kuat. Balas dendamlah pada kami. Bab 14 menghancurkan. Teriakan para murid membuat leluhur 10.000 racun semakin bangga dan nyaman. Memang, dia punya modal untuk memandang rendah Xiao Chen. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia seusia dengan Xiao Chen, dia, leluhur 10.000 racun, adalah seorang jenius terkenal dalam seni sihir di dekat Jiangbei. Setelah ketenarannya menanjak, ia bersembunyi di pedalaman pegunungan dan hutan, mengabdikan dirinya untuk berlatih dan mempelajari ilmu sihir. Puluhan tahun telah berlalu, dan ada saja orang yang datang untuk menimbulkan masalah baginya. Tapi apa yang terjadi pada akhirnya? Siapapun yang datang untuk menimbulkan masalah baginya, akan berakhir dalam penyesalan yang tiada akhir. Entah anggota tubuh mereka dipatahkan dan digunakan untuk memberi makan serangga beracun, atau organ dalam mereka dikeluarkan hidup-hidup dan direbus menjadi sup. Melihat kembali hidupnya, dia tidak pernah bertemu saingan. Oleh karena itu, Xiao Chen sama sekali tidak dianggap serius olehnya. Tak jauh dari situ, Xiao Chen menatap leluhur 10.000 racun yang meletakkan kedua tangannya di belakang punggung, dagu terangkat, dan ekspresi bangga di wajahnya. Matanya setenang es. Silakan, tahan napasmu. Janji. Kisah menanggapi, maju selangkah, dan berjalan lurus menuju leluhur 10.000 racun. Leluhur 10.000 racun menggelengkan kepala dan mencibir. Dasar orang bodoh. Sepertinya setelah bertahun-tahun tidak bertindak, Jiangbei tidak lagi tahu reputasiku. Setelah terdiam sejenak, dia mendongak ke langit dan mendesah. Baiklah. Sepertinya aku, sang leluhur, tidak punya pilihan selain mengambil tindakan untuk memberitahu kalian, para junior yang sombong, bahwa leluhur tidak boleh terpancing. Ya, begitu dia selesai berbicara, Kisah datang dan menamparkan wajahnya. Tamparan itu tampak begitu biasa, bahkan seperti tamparan dari orang biasa, tetapi leluhur 10.000 racun tampaknya diselimuti oleh kekuatan yang luar biasa dan dahsyat. Sebelum dia sempat bereaksi, dia ditampar hidup-hidup oleh Kisah di tempat. Celepuk. Dengan suara tumpul, leluhur 10.000 racun jatuh dengan keras di depan semua murid. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Yang tersisa hanyalah suara angin dan detak jantung semua orang. Ya Tuhan, itulah nenek moyang segala racun. Orang nomor 1 di dunia Gu Jiangbei. Dia telah menjadi tokoh yang kuat selama puluhan tahun, dan tidak ada seorang pun di seluruh Jiangbei yang berani macam-macam dengannya. Sekarang, dia ditampar sampai mati oleh orang tak dikenal. Ya Tuhan, orang ini, apakah dia masih manusia? Leluhur 10.000 racun terhuyung-huyung berdiri dari tanah, dengan suara berdengung di kepalanya. Tamparan dari Kisah hampir membuat jiwanya melayang. Sialan. Xiao Chen, beraninya kau memukulku, leluhurmu. Aku mau.
Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Kisah melancarkan tendangan cambuk, menendang leluhur 10.000 racun itu lagi. Kelabang api. Leluhur segala racun di udara berteriak, dan seekor kelabang merah menyala segera melompat keluar dari lengan bajunya yang panjang. Tebalnya lebih dari lengan bayi dan panjangnya lebih dari 2 meter. Kelabang ini secepat kilat dan langsung menjerat Kisah. Murid-murid Sekte 10.000 racun langsung menjadi bersemangat. Itu adalah lipan api. Ini adalah serangga beracun paling kuat dari nenek moyang kita. Dikatakan bahwa serangga ini berusia lebih dari 100 tahun. Ia memakan serangga beracun yang mahal sepanjang hari. Ia sangat beracun. Selain itu, ia telah menempa tubuh dari baja dan besi, dan kebal terhadap pedang dan senjata, air dan api. Jika Anda terjerat olehnya, dalam 10 detik, otak Anda akan tersedot kering dan darah Anda akan habis dan Anda akan mati. Anak ini sudah mati. Patriark 10.000 racun terhuyung-huyung ke tanah, tetapi menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya ganas tetapi bangga saat dia berkata, "Dasar bajingan kecil, kamu terjerat oleh kelabang apiku. Bahkan jika kamu adalah Dewa Agung, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk menyelamatkanmu. Beraninya kamu bersikap kasar padaku, leluhur, ini adalah akhirmu. Hahaha. Dan Xiao Chen, tunggu sampai aku membunuhnya, yang berikutnya adalah kamu. Bukan hanya kamu, tetapi juga putrimu. Leluhur akan membawanya ke Sekte 10.000 racun untuk menikmatinya setiap hari. Dan biarkan dia melihat ayah kandungnya sendiri digigit serangga beracun siang dan malam, dalam rasa sakit yang luar biasa." Hahaha. Namun sebelum tawa itu berlangsung beberapa detik, Kisah mencibir. Beraninya seekor semut mencoba menyakiti kaisar. Sungguh konyol. Leluhur 10.000 racun tertawa muram. Orang yang sedang sekarat berani bicara omong kosong. Lipan api, gigit dia sampai mati. Bodoh. Kisah menggelengkan kepalanya dan berteriak pelan, dan kelabang api yang sangat beracun itu terguncang dalam sekejap. Apa? Sebelum leluhur 10.000 racun sempat terkejut, Kisah telah mencengkeram kepala kelabang api. Mengabaikan perlawanan kelabang api, dia mengerahkan sedikit tenaga dengan telapak tangannya dan menghancurkan kepala kelabang api di tempat. Sama seperti menghancurkan sepotong gelembung. Pada saat ini, seluruh tempat kembali sunyi senyap, dan leluhur 10.000 racun membelalakan matanya, keringat dingin membasahi dahinya. Lipan api adalah ketergantungannya yang terbesar. Dengan bantuan lipan berapi-api dia menjadi leluhur segala racun yang ditakuti Jiang Bei. Karena kelabang berapi-api pula ia mendirikan Sekte 10.000 racun. Namun, lipan api yang tak terkalahkan ini bahkan tidak mampu bertahan dari satu gerakan pun dari 7 pembunuh. Ya Tuhan, kuat sekali orang ini. Hembusan angin dingin bertiup, dan leluhur tua 10.000 racun menggigil hebat. Tidak berani menunda barang sedetik pun, ia langsung lari terbirit-birit. Melarikan diri. Ada sedikit sarkasme di mata Kisah. Melarikan diri. Bisakah kamu melarikan diri? Dia hanya meraih udara dengan tangannya yang besar, dan leluhur 10.000 racun, yang awalnya berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri dengan cepat, terbang kembali dalam sekejap. Rasanya seperti ruang itu menyempit. Tindakan ini berada di luar pemahaman semua orang dan membuat semua orang yang hadir ketakutan. Keberadaan macam apa yang telah mereka provokasi? Leluhur 10.000 racun benar-benar ketakutan. Dia datang di hadapan Kisah, tanpa ada keinginan untuk bertarung lagi. Dia berlutut dan bersujud memohon belas kasihan. "Senior, tolong ampuni aku. Senior, tolong ampuni aku. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Tolong, ampuni aku." Kisah tidak menunjukkan belas kasihan dan menginjak salah satu tangannya, menggiling punggung tangannya. Semua orang samar-samar dapat mendengar suara renyah tulang patah. Ah! Leluhur 10.000 racun juga seorang manusia, dan ke-10 jarinya terhubung ke jantungnya. Bagaimana dia bisa menanggung rasa sakit seperti itu? Rasa sakit yang dialami putri kaisar, kini kau juga akan merasakannya. Kisah mengerahkan sedikit tenaga pada kakinya, dan salah satu tangan leluhur 10.000 racun berubah menjadi panekuk di tempat. Segera setelah itu, Kisah mencengkeram kepalanya dan menuangkan kekuatan ke dalamnya dengan gila-gilaan, menyebabkan kekuatan itu mengalir mundur di dalam tubuhnya, menyebabkan leluhur 10.000 racun berteriak kesakitan, hatinya hancur. Maafkan aku, maafkan aku. Aku tidak berani melakukannya lagi, aku tidak berani melakukannya lagi. Leluhur 10.000 racun berteriak begitu menyayat hati hingga suaranya menjadi serak. Xiao Chen perlahan berjalan ke sisinya, matanya sedingin genangan air mati tanpa riak sedikit pun. Anda tidak menemukan putri saya secara acak. Siapa dalang di balik semua ini? Liu Wushuang dari keluarga Liu. Dia membuatku melakukan semua ini. Dia memberi leluhur, oh tidak, dia memberiku 100 juta. Xiao Chen, Tuan Muda Xiao, Kakek Xiao, Leluhur Xiao. Aku tidak memohonmu untuk mengampuni aku hanya memohonmu untuk memberiku kematian yang cepat. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Bersambung.